Guys, sekarang gue mau laporan nih guys ya. Kemarin tanggal 29 Februari di hari terakhir dari bulan Februari ya, gua sidang ke-61, bukan sidang 61, sidang sengketa petun nomor 61, oke, nomor 61. Ini sudah sidang kedua ya, sidang kedua dipimpin oleh hakim yang bijaksana ya, yang bijaksana dan baik itu yang mungkin lu pernah ingat gue pernah memuji seorang hakim di video gue. Nah, hakim tersebut yang mensidangkan tersebut ya. Jadi ini sudah sidang kedua dismisal terhadap, hakim. Jadi gue menggugat pejabat hakim ya, gue menggugat pejabat hakim ketua pada persidangan bla 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 pada tanggal sekian gitu deh, di mana ada tindakan faktual yang diduga salah menurut gua gitu ya. Nah, fakta persidangan guys. Ini negara memang suka komedi guys ya. Nih guys, baca nih guys ya. "No viral kok mau justice lu, apa kabarnya dunia?" Oke. Nah teman-teman, fakta pertama, tergugat tidak hadir untuk kedua kalinya. Malu malu, malu gue sebagai seorang, aduh. Jadi yang pertama teman-teman, sidang pertama minggu sebelumnya hari Kamis, yang tergugat tidak hadir, oke? Tidak ada kabar, nggak ada surat, nggak ada kuasa hukum yang hadir, nggak ada apa-apa, nggak ada teman-teman ya, nggak ada apa-apa. Padahal dia orang dalam. Dia itu setiap hari ada di petun, ada di pengadilan tun. Setiap hari dia bertemu dan berbicara dan berbincang, ngopi-ngopi dengan teman-teman dia sesama hakim tun. Tetapi tidak ada kabar sama sekali. Dan hakim pun tidak bilang bahwa saya sudah ngomong sama dia, enggak. Hakim cuma bilang, hukum acara harus ditaati, yaitu kami bikin surat surat tambahan, surat panggilan berikutnya. Jadi kalau para pihak tidak hadir, ya kita bikin surat tambahan, kita bikin surat panggilan berikutnya. Sesimpel itu teman-teman ya. Yang kedua, hari ini, kemarin ya tanggal 29 Februari. Tidak hadir juga, tetapi ada surat, oke, ada sebuah surat. Nanti kita bahas teman-teman ya. Nah, kali ini beliau mengirim surat kepada Ibu Ketua Tun yang terhormat, gitu ya. Nah, jadi ini fakta persidangan bagaimana seorang tergugat mempertontonkan teman-teman ya, kepada kita semua bahwa dia tidak perlu hadir dan dia tidak perlu mendapatkan konsekuensi apapun, oke? Dia bilang nih dalam hatinya, dan mudah-mudahan gue salah ya, dalam hati, diduga dia ngomong gini, "Gua nggak mau hadir, lu bisa apa? Siapa tuh fungsi awan? Siapa tuh si awan? Nggak peduli gua, rakyat biasa, rakyat kecil, bukan seorang pejabat, bukan seorang penguasa. Gua nggak mau hadir, lu bisa apa?" Nah, gua berpikir, mungkin dia berpikir seperti itu. Mudah-mudahan gua salah teman-teman ya, gua berharap gua salah teman-teman ya. Karena dia nggak hadir, ya kita jadi mengira-ngira teman-teman. Fakta yang kedua teman-teman ya, fakta persidangan yang kedua. Baru sidang mau dimulai, baru gue berdiri duduk nih ya, silakan saudara duduk ya, gue duduk. Tiba-tiba hakim mau membacakan penetapan dismisal. Lah, gue bingung dong. Lah, baru sidang kedua, tiba-tiba mau dibacakan penetapan dismisal. Nah, teman-teman buat lo yang belum tahu ya, buat lo yang belum tahu, dismisal itu adalah sebuah proses awal untuk menentukan legal formal dari persidangan ini. Bisa diteruskan atau tidak bisa diteruskan, oke? Jika dismisal diterima, nggak ada sidang, tidak ada sidang penetapan, langsung lanjut panggilan pemeriksaan persiapan, oke. Nah, kalau dismisal ditolak, maka akan ada yang namanya sidang penetapan dismisal, yaitu, hakim membuat penetapan atau membuat sikap, oke, dan sidang ini terbuka untuk umum, gitu teman-teman ya. Nah, jadi ciri-cirinya adalah kalau lu dipanggil untuk penetapan dismisal, itu artinya lu ditolak, sudah pasti, oke. Kalau lu diterima, tidak ada sidang penetapan dismisal, langsung lanjut ke sidang pemeriksaan persiapan. Nah, teman-teman ya, kuncinya ya, kalau lu dipanggil untuk dismisal, maka penetapan, maka itu pasti lu ditolak. Nah, tiba-tiba sudah mau penetapan. Gua bingung dong, "Kenapa penetapan?" Mohon maaf yang mulia," gue bilang gitu, mohon maaf. Minggu lalu nggak begitu ngomongnya." Marah-marah dia. Ya, "Ada kok minggu lalu saya bilang begitu kok." Enggak begitu yang mulia, mohon maaf. Minggu lalu dibilang, kalau tidak hadir tergugat, ya kita panggil, pakai surat berikutnya. Nggak ada bilang bahwa minggu depan akan ada penetapan. Berdebat akhirnya di situ, berdebat berdebat, gua marah-marah di situ ya.
Ya marah-marah bukan marah-marah teriak-teriak, enggak dong teman-teman ya, tetapi kita pakai bahasa-bahasa yang akademis ya, berusaha akademis teman-teman ya. Ternyata ada surat dari tergugat. Ada surat dari tergugat, surat itulah yang menjadi dasar bahwa persidangan ini sudah dicukupkan dan mau ditetapkan. Gua bilang, "Mohon maaf, gua belum terima suratnya. Anda sudah terima, gua belum baca suratnya." "Oke, silakan Anda datang ke depan, baca suratnya," katanya. Waduh, gua maju ke depan, gua baca suratnya ya. Jadi, ada sebuah surat, teman-teman ya. Surat ini disampaikan oleh tergugat, dikirim oleh tergugat kepada yang terhormat Ibu Ketua Hakim Pengadilan Tun. Oke, ada surat kata hakim nih ya, gua baca, dilihat nih ya. Oke, gua baca dong suratnya ya. Satu huruf demi satu huruf gue baca, satu kata demi satu kata gue baca, satu kalimat demi kalimat gue baca. Nah teman-teman, lu harus detail teman-teman ya. Kalau lu sudah masuk pengadilan, lu harus belajar jadi orang yang detail. Bacalah satu kata demi satu kata, oke? Berhubung ini cukup banyak, gua ambil kertas dari meja ya, gua tulis tuh dari atas gua tulis, "Kepada yang terhormat bla bla bla, tanggal sekian," tanggal berapa ya? Gue lupa deh, tanggal 28 apa 29 gitu deh, oke? Nah, ternyata mereka sudah mempersiapkan data-datanya, karena dia tahu gua akan datang dan gua akan komplain, oke. Yang pertama, surat itu diterima di hari yang sama, mudah-mudahan gua nggak salah ya, di hari yang sama atau hari sebelumnya deh, tanggal 28 atau 29 gitu deh ya. Diterima tanggal 28 atau 29 jam 8 pagi. Jam 8 pagi teman-teman. Aduh, maksud gua lu bikin surat jangan bodo-bodo amat gitu ya. Kalau lu mau men-setting sebuah kejadian seolah-olah itu benar, sebuah tindak 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 kesalahan seolah-olah itu benar, jangan bodo-bodo amat, ya. Masa surat diterima jam 8 pagi? Pertanyaan gua, teman-teman ya, pertanyaan gua, apakah Petun sudah buka jam 8 pagi? Aduh, jangan bodo-bodo amat bikin surat. Apakah Petun buka jam 8 pagi? Jam 8 pagi buka, kemudian lu masukin surat, tiba-tiba langsung dibikin jam 8 pagi ada tanda terimanya. Jam 8.00 guys, bukan jam 8.01 loh, bukan jam 8.02 loh, jam 8.00. Masa iya jam 8 pagi langsung lu datang, langsung diterima suratnya? Klik, nggak ada satu detik pun terlewat, nggak mungkin dong. Terus gua bilang, "Gua nggak yakin ini surat betul." Gue nggak yakin. Nanti gue akan datang ke PTSP, gue minta dibuka CCTV-nya. CCTV di PTSP, gue buka jam 8 pagi apakah betul orang ini datang, ngirim surat, kemudian diterima jam 8 pagi. Gue mau dibuka PTSP-nya. Langsung hakimnya bingung. Gue mau tahu, apakah dia menyampaikan sendiri surat tersebut? Jangan-jangan ini hanyalah manipulasi. Jangan-jangan teman-teman, mudah-mudahan gua salah ya. Jangan-jangan ini hanyalah manipulasi orang dalam. Jangan-jangan surat ini pun dibikin bukan oleh dia, oleh mungkin sekretarisnya, mungkin temannya. Dibikin asal asal begitu aja, jangan-jangan teman-teman ya, mudah-mudahan gue salah teman-teman ya, ini bukan menuduh ya. Tapi karena dia nggak hadir, kita jadi berandai-andai gitu teman-teman ya. Jadi liar nih kita punya, pemikiran gitu ya. Jangan-jangan surat ini sudah didesain, dimanipulasi seolah-olah itu betul, gitu ya, padahal salah. Tetapi jangan gitu dong. Masa ya lu bikinlah jam 8.30 gitu loh. Kalau mau men-setting harus terlihat natural, gitu loh. Jangan terlihat nggak natural. Kalau surat diterima jam 8 pagi, terbit surat, tanda terima jam 8 pagi, itu tidak natural. Mana ada orang jam 8 pagi sudah buka. Tapi gua nggak tahu, teman-teman kita nggak tahu teman-teman ya. Nah, kalau dia challenge, kalau dia tantangin gua, kita buka CCTV di hari tersebut ya. Fakta berikutnya, surat tersebut yang dikirimkan oleh tergugat, ini tergugat seorang hakim teman-teman ya, tergugatnya seorang hakim, sarjana SH dan magister SH, magister MH, teman-teman ya, seorang hakim. Tidak ada nomornya, teman-teman ya. Aduh, seorang tergugat hakim SH/MH membuat surat yang resmi kepada pengadilan dalam rangka gugatan pengadilan, tidak pakai nomor. Malu gua, malu guys, malu gua sebagai seorang dosen, ya kan gue dosen juga ya. Sebagai seorang dosen gua malu, malu, malu gue. Gua rasa ya, itu paniteranya, bapak bapak yang terhormat ya, paniteranya seorang S3 loh ya, panitera itu S3 ya. Paniteranya itu, gua rasa dia juga malu. Dia juga ketawa tuh lihat, "Apaan nih surat begini?"
nggak ada nomornya. Malu, gua rasa dia juga ketawa, malu gitu, tapi kan dia panitera nggak mau ikut campur ya. Tapi hanya bercanda teman-teman ya. Seorang terpelajar, seorang akademis membuat surat. Surat itu resmi untuk persidangan dalam sebuah gugatan pengadilan. Hukum loh ini ya, hukum ya teman-teman ya. Tapi tidak ada nomor suratnya. Nggak ngerti lagi gua. Fakta berikutnya. Jadi surat itu ketika dikirim kepada petun, petun menerbitkan sebuah surat disposisi. Oke, surat disposisi itu adalah surat setahu gua ya, surat untuk mengirimkan dari surat itu dikirimkan kepada, panitera atau kepada, majelis gitu ya. Feeling gua seperti itu ya. Surat ini pun tidak ada nomornya. Kita ribut mengenai itu, kita ribut, gua sama Aki ribut. "Ini surat bukan?" Gua bilang, "Ini surat bukan?" "Bukan," katanya. "Loh kok bukan surat?" "Tertulis," gua bilang. "Ini surat tertulis, ada nomornya dong harusnya." Tetapi tidak ada nomornya. Lah, terus hakim bilang, "Nggak perlu ada nomornya, ini surat begini." Kan gua nggak ngerti teman-teman, kan gua orang bodoh nggak ngerti gitu kan. Gua mau ketawa, tapi nggak enak gitu ya. Gua mau marah-marah juga nggak enak gitu ya. Sebuah surat itu harus diarsip, betul dong? Kan ada surat masuk nih. Ada surat masuk harus diarsip, ada bagian arsip. Yang namanya bagian arsip harus mengarsip sesuai nomor. Bagaimana bisa ada surat disposisi nggak ada nomornya? Tapi kan gua nggak ngerti, gua bukan orang dalam kan gua nggak tahu. Jadi teman-teman, terkesan sekali ya, hakim sangat memihak kepada temannya dia sendiri. Terkesan ya, terkesan teman-teman ya. Nah, jadi perdebatan itu terus berlanjut ya, perdebatan itu terus berlanjut, gua ngotot, dia juga ngotot, gua ngotot, akhirnya gua sudah selesai mencatat dong. Nah, gua turun ke kursi, ya. Gua sudah selesai mencatat, gua turun ke kursi, waktu gua turun dari kursi, ya, langsung si hakim mau melanjutkan membacakan penetapan dismisal. Gua tolak, "Mohon maaf nih, gua ya." Oke. Nah, gini guys ya, kalau lu bodoh teman-teman ya, kalau lu bodoh, kalau lu nerima-nerimo aja ya, ya udah kalah lu kemarin, kalah gua kemarin tuh. Kalau gua terima-terima aja, gua udah kalah kemarin. Kenapa? Karena itu sudah ada sidang penetapan dismisal, sudah pasti gua kalah. Karena penetapan dismisal artinya gua kalah, gitu ya. Sidang tidak pernah dilaksanakan, para pihak tidak pernah lengkap dengan hadir, para pihak tidak pernah diminta keterangan, tidak pernah memberikan keterangan, tapi bisa ada penetapan. Ini gila namanya, ya, gila Bos. Nah, tetapi gua sudah tidak bodoh seperti dulu. Gua ngotot, "Mohon maaf nih hakim, mohon maaf, mohon maaf. Kali ini." Tapi hakim ini kali 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 ini hakimnya agak bijaksana ya, kali ini hakimnya masih benar teman-teman ya. Kalau gua mau ngomong, dia tidak memaksakan atau tidak mendengar omongan gua, dia terima omongan gua. Dia tidak langsung menolak argumen gua, tidak langsung membantah gua, ataupun pura-pura nggak dengar omongan gua, tetapi dia mau dengarkan. Ini bagus teman-teman ya, hakim begini yang betul ya. Dia mau dengerin argumen gua. Inilah hakim yang betul. Hakim itu tugasnya teman-teman, memeriksa, mengadili, dan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Kalau tidak ada fakta yang muncul, bagaimana lu bisa mengadili? Bagaimana lu bisa memutuskan? Gitu ya. Maka perlu diucapkanlah fakta-fakta persidangan. Nah, gua mengingatkan ya, bahwa tugas hakim bukan sekedar untuk melaksanakan tugas-tugas kertas-kertas ini ya, demi kertas, bukan begitu. Hakim itu tugasnya memberikan keadilan kepada masyarakat. Gua masyarakat, oke? Gua bilang gitu ke hakim ya. Teman-teman masih belajar ngomong gitu ya. Tugas hakim adalah memberikan keadilan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Gua adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan, oke? Maka argumen gua harusnya diterima dulu, oke? Surat itu patut untuk dinyatakan gugur. Kenapa? Nggak ada nomornya. Terus surat itu menyatakan dia tidak bisa hadir dengan alasan sedang sibuk, oke? Oh, mohon maaf nih ya. Nah, ini gua sampaikan nih ya, apa yang terjadi pada sidang pertama gua di Petun. Sidang pertama gua di Petun dipimpin oleh Ibu Ketua, Ibu Un Pratiwi ya, yang terhormat ya, Bu. Di sidang pertama, ketika gua pertama menginjakkan kaki gua di Petun ya, ini yang terjadi. Gua mengeluh karena tergugat pakai 14 orang kuasa hukum loh. Gua sendiri loh, prinsipal. Gua tidak pakai advokat, tidak pakai kuasa hukum. Ibu Ketua langsung ngomel-ngomel. Pakai nunjuk gua loh, dia nunjuk gua, marah-marah dia. "Kamu jangan merasa merasa tidak mampu, kamu jangan merasa merasa apa namanya, playing victim begitu ya. Kamu bisa kok pakai pengacara, Anda bisa kok pakai advokat.
Anda kalau nggak sanggup bayar advokat, tuh ada pos Bakom tuh, dia nunjuk begini, dia tunjuk ke atas tuh, karena di PTSP ya, ada tuh pos Bakom, silakan tanya di sana. Kalau nggak mau ke pos Bakom, ada LBH-LBH, ada ribuan LBH di seluruh Indonesia ini, lembaga bantuan hukum, silakan. Jadi jangan mengeluh lu nggak bisa pakai pakai advokat, salah lu sendiri, bukan alasan itu. Nah, gua sampaikan kalimat-kalimat itu kepada hakim kemarin, "Seperti itu loh hakim, pada persidangan gua yang pertama, jadi nggak ada alasan tergugat tidak mau hadir gara-gara sibuk, enak bener lu ya. Jangankan tergugat yang seorang hakim biasa, Joko Widodo pun kalau dipanggil hakim harus hadir. Hadirnya boleh diwakilkan oleh advokat, ya. Luhut Binsar Panjaitan yang menggugat Haris Azhar dipanggil hakim, dia hadir di pengadilan. Ya pertama dia nggak hadir kan, terus dikomplain oleh si Haris Azhar kan, akhirnya dia hadir. Teman-teman, hadir, dipanggil hakim harus hadir. Siapa lu? Presiden aja harus hadir loh di pengadilan kalau sampai dipanggil. Orang ini nggak mau hadir. Nah, akhirnya karena gua ngotot terus, hakim menerima permintaan gua. "Oke deh, Anda mau ini ditunda kan?" katanya. "Iya," gua bilang. "Oke, kita tunda minggu depan," dia bilang. "Oke, terima kasih," gua bilang ya, "terima kasih kepada hakim sudah menerima permintaan gua. Tetapi gua minta persidangan ini tidak boleh jadi persidangan yang penetapan, yang minggu berikutnya," gue bilang ya. Tanggal 13 ya, kita akan sidang lagi tanggal 13, di bulan Maret ya. Nah, karena minggu depan gue ada sidang di pengadilan pajak ya. Nah, teman-teman ya, coba deh kalau lu nggak ngotot, nggak bisa tuh pengadilannya berjalan dengan lancar teman-teman ya. Langsung di-stop secara sepihak, tiba-tiba ada penetapan, dan lu dipersilakan perlawanan. Enak bener. Gini loh teman-teman ya, ada oknum hakim berpikir begini, "Kami tetap akan melakukan kesewenang-wenangan kami, kan lu boleh upaya hukum ke PLW, perlawanan," gitu ya kan, nggak boleh begitu mikirnya. Walaupun orang punya hak untuk perlawanan, tetapi tetap aja sidang dismisal harus dilaksanakan dengan tata cara yang betul, gitu loh. Oke? Nah, kalau nggak viral, ya nggak mau justice ya. Mau justice gimana ya? Baca nih, kalau nggak mau viral kok mau justice? Justice sendasmu, gitu ya. Jadi gua minta sidang ketiga, agendanya bukan pembacaan penetapan, tetapi sidang dismisal biasa. Ngomel-ngomel lagi hakimnya, ngomel-ngomel dia, "Ya kalau nggak ditetapkan nanti gimana ini, orang apa, kalau dia nggak mau hadir terus nanti gimana sidangnya, nggak selesai-selesai dong." Lah, gua bilang, kalimat itu harusnya diucapkan bukan kepada gua, tetapi diucapkan kepada si tergugat. Gua sudah patuh, gua hadir ketika dipanggil. Kalimat itu mesti diucapkan kepada si tergugat, dia tidak patuh, dia sedang mempermainkan kita semua ini. Oke, kemudian hakim, oke deh kalau gitu, nggak apa-apa," katanya ya, "boleh," katanya, "minggu depan." Oke, permintaanku diterima untuk yang kedua kalinya teman-teman ya. Nah, "Oke ya selesai ya yang mulia saudara ya?" "Belum," gua bilang. "Belum selesai, yang mulia, gua mau sampaikan sesuatu dulu," gua bilang ya. Nah jadi teman-teman, sebelum sidang, gue sudah memperkirakan, ya sudah menduga bahwa si terduga oknum tergugat ini tidak akan hadir lagi, karena dia mungkin merasa, arogan, atau dia pengecut, atau dia tidak gentleman, atau gimana, kita nggak tahu teman-teman ya, apa apa masalah kita nggak tahu ya. Nah, tetapi, terus terang gue lebih respect ya dengan teman-teman DJP ya, yang bersedia hadir ketika digugat lah ya. Teman-teman DJP itu jauh loh, dari Kanwil Jakarta Barat datang ke sana jauh loh, tetapi mereka hadir teman-teman, gue respect loh ya, gue respect ya. Gue tidak respect kepada seorang tergugat yang terpelajar, acuh tak acuh terhadap persidangan, yang tidak peduli dengan pengadilan ini, gitu ya. Orang ini telah merendahkan marwah dari pengadilan, merendahkan wibawa dari pengadilan. Hanya semata-mata karena dia merasa berkuasa, karena dia merasa, "Gue orang dalam nih," ya. Jadi gue sudah mempersiapkan ceramah 2 SKS teman-teman ya, berhubung gue seorang dosen, gue berusaha menceramah. Bercanda bercanda ya, tetapi hanya 1 SKS yang tersampaikan. Jadi gue sampaikan ya, ini adalah sebuah tindakan arogansi pejabat, oke? Mulai sekarang gue akan panggil orang ini sebagai oknum pejabat pemerintah tergugat, oke? Diduga oknum ini dengan sengaja merendahkan hakim, merendahkan pengadilan, merendahkan marwah dari pengadilan ini, ya. Dia seperti sedang mengentuti kita semua, sedang mengencingin kita semua, sedang mengangkang kita semua. Seperti itu ya. Bukan menuduh ya teman-teman, bukan menuduh, tapi seperti seolah-olah.
kita ini lagi semua lagi dikentutin sama dia nih, gitu ya. Dia sebagai seorang pejabat pemerintah, terlebih-lebih lagi seorang hakim, yang tugasnya setiap hari itu memberikan keadilan kepada masyarakat. Setiap hari tugas dia adalah mengadili orang yang tidak adil. Tetapi justru ketika diri dia sendiri sedang mau diadili oleh peradilan ini, dianya nggak peduli, dianya acuh tak acuh, dia tidak mau patuh pada pengadilan yang biasanya dia yang melakukan pengadilan itu. Ampun dah gua. Orang ini tidak mau menunjukkan keteladanan sebagai seorang penegak hukum ketika dia sendiri sedang mau diadili. Dan ceramah gua yang lain-lain. Lumayanlah ya untuk belajar public speaking, guys. Oke, terakhir. Belum terakhir deh. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kita akan sidang lagi tanggal 13 Februari, dan itu sudah dikasih tahu oleh hakim bukan sidang penetapan ya, tetapi isinya adalah sidang dismisal biasa. Gue berharap beliau ya, tergugat itu hadir ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan tindakan dirinya sendiri. Perbuatan itu bukan dilakukan oleh bapaknya, bukan dilakukan oleh mamanya, bukan dilakukan oleh anaknya, tetapi oleh diri dia sendiri. Oke? Ingat teman-teman ya, gugatan hukum bisa muncul adalah bukan turun dari langit, tetapi karena perbuatan diri dia sendiri. Teman-teman ya. Belum tentu lu salah ya, belum tentu lu bakal salah atau bakal menang teman-teman ya. Digugat itu belum belum berarti lu salah, bukan berarti lu salah ya. Bisa aja lu menang ya, bahkan kemungkinan besar lu menang karena hakimnya teman-teman lu sendiri ya. Tetapi lu harus menunjukkan keteladanan. Sebagai seorang hakim, mesti teladan, menunjukkan kepada publik bahwa gua digugat, gua hadir. Gitu loh ya. Harus berani menunjukkan hal tersebut. Kalau lu aja nggak mau hadir, bagaimana teman-teman DJP, bagaimana teman-teman para pejabat yang lain? Kan mereka berpikir, hakim itu aja digugat nggak mau hadir, nggak apa-apa, akhirnya dia menang juga, kami nggak usah hadir. Oh cilaka Bos, cilaka negara ini Bos kalau begitu Bos, ya. Jangan sampai seorang hakim tuh berpikir, seorang pejabat hakim ya berpikir teman-teman ya, "Ah, cuekin aja lah, siapa tuh Fungsi Awan, siapa tuh dia? Udah pasti gue menang kok, yang sidang teman gue kok, siapa tuh si Awan, nggak peduli gua. Ah, bangsat lah lu itu ya, gua nggak mau hadir, lu mau apa? Gua tinggal kirim surat, gua nggak bisa hadir, lu mau apa?" Ini kan yang sidang teman gue sendiri, nggak mungkin dong teman gue matiin gue, nggak mungkin ya. Nggak mungkin dong teman-teman gue membuat gue kalah, pasti gue menang. Jadi gue nggak usah hadir, ya. Nah, jangan sampai seorang oknum pejabat berpikir seperti itu, guys. Jangan sampai. Cilakalah negara ini kalau seorang pejabat boleh mengadili orang lain, tetapi dia sendiri tidak boleh diadili. Dia sendiri tidak mau diadili. Dia sendiri tidak mau hadir dalam persidangan. Cilaka, Bos, cilaka cilaka. Jadi teman-teman, mulai sidang berikutnya, gua akan kasih gelas cantik. Mana dia gelasnya? Ini dia. Nih, teman-teman, baca nih ya. No viral, no justice teman-teman ya. I will apa nih bacanya? Mana dia? I will apa sih? I will answer injustice with justice, teman-teman ya. Nah, teman-teman, gelas cantik ini sudah bisa Anda dapatkan nanti ya, teman-teman ya. Kita akan bikin kampanyenya. Dan baju ini. Teman-teman mau nggak baju ini? Kalau mau nanti gua sampaikan ya, teman-teman ya. Kita akan buka di Tokopedia. Jadi untuk setiap kali ketidakhadiran beliau di sidang berikutnya, gua akan siapkan ini gue beli sendiri ya, gue beli sendiri teman-teman ya, gue buat sendiri, gue beli sendiri, gue siapkan gelas cantik untuk beliau. Gue kasih gratis ya teman-teman ya, supaya menjadi simbol ketidakadilan di dalam pengadilan ini, pengadilan Tun itu sendiri teman-teman ya. Supaya menjadi simbol bagaimana seseorang bisa mempermainkan pengadilan ini. Gue kasih, nanti gue siapkan nih ya, gue kasih ini. Nanti minggu berikutnya kalau nggak hadir lagi, gue kasih baju lagi ya. Gue sudah bikin beberapa model baju ya, gue kasih nanti kepada terduga tergugat, eee, hakim ini teman-teman ya, supaya menjadi simbol, simbol ketidakadilan di dalam hakim Tun, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan beliau hadir. Oke, fakta terakhir teman-teman ya, fakta terakhir. Hakim bertanya, "Anda bikin konten ya?" Katanya. Waduh, gue paling suka ya kalau ditanya begitu sama hakim ya. "Anda bikin konten?" Katanya ya. Jadi teman-teman, hal pertama yang akan gue jawab ketika seorang hakim mempermasalahkan konten gue adalah, "Yang mulia, Anda kan bukan teman gua, Anda bukan saudara gua, bukan siapa-siapa gua. Bagaimana lu bisa tahu gua bikin konten?"
Ya dari teman-teman dia, katanya kan, dari teman-teman sesama hakim yang sudah ngobrol-ngobrol gitu kan. Langsung gue tembak teman-teman ya. Oh, kalau begitu, gue menduga ada intervensi dari pihak luar, oke? Pasti dong yang mulia hakim kan orang sibuk nih, nggak mungkin dong nontonin video gua, ya kan? Dan nggak mungkin juga video ini turun dari langit kan? Pasti seseorang memberitahukan. Gua dapat menduga ada intervensi dari pihak luar yang memberitahukan informasi yang aneh-aneh mengenai si Fungsiawan ini kepada hakim. Patut diduga independensi hakim bisa terganggu, bisa goyang gara-gara ada informasi-informasi dari luar, apalagi informasi ini dari teman-teman saudara sendiri, hakim. Dan hakim sudah bilang, "Enggak, saya independen." Oke, gue percaya, gue bilang. Gue percaya kepada hakim ini bijaksana dan independen. Tetapi gue hanya mem-warning, gue hanya memperingatkan, gue hanya memberitahu, jangan sampai independensi hakim goyang atau terganggu gara-gara intervensi dari pihak luar selain yang ada di dalam persidangan ini. Nggak boleh, nggak boleh. Oke, hanya para pihak inilah yang boleh mempengaruhi hakim, tidak boleh dari luar. Nah, dan hakim sudah bilang, "Saya independen," kata hakim. Oke, siap. Dan saya percaya ya, gue percaya hakim akan independen. Tetapi menurut gua tidak lagi patut seorang hakim mempermasalahkan hal-hal mengenai perekaman dan beliau ini baik ya teman-teman ya. Hakim ini adalah satu-satunya hakim yang tidak mempermasalahkan perekaman, padahal gue merekam, gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak merasa insecure, dia merasa santai aja, ya, "Ini persidangan biasa-biasa aja, gue tidak salah," dia bilang kan. Kalau nggak ada yang salah, kenapa takut ditransparansi ya? Kenapa takut direkam? Beda kayak hakim-hakim yang lain. Hakim-hakim yang lain pada insecure semua, pada ketakutan kalau direkam. Takut transparansi. Ini kan pengadilan untuk memberikan keadilan. Bagaimana bisa ada keadilan kalau tidak ada transparansi? Kita bagi-bagi duit aja di sini kalau gitu. Kan kita nggak mau seperti itu ya teman-teman ya. Kita tidak mau seperti itu. Nah, gua salut ya pada hakim yang satu ini, bahwa beliau sangat-sangat menjunjung tinggi kebebasan. Kalau lu mau ngomong silakan ngomong, kalau mau rekam silakan rekam gitu ya, dan dia tidak mempermasalahkan. Tapi dia nyatakan ya, sidang tertutup untuk umum. Kalau lu rekam kemudian lu siarkan, ya salah lu sendiri ya, kan begitu. Nah, jadi, gua terima kasih ya pada hakim ini sudah hadir, sudah membantu gua dan walaupun kita berdebat kencang ya kemarin, tetapi akhirnya beliau dengan bijaksananya memenuhi permintaan gua ya teman-teman ya, dan ini pesan juga buat teman-teman, pesan buat teman-teman, kalau memang Anda mau mencari keadilan teman-teman ya, ya jangan cengeng teman-teman ya. Kalau mau cari keadilan, lu harus berani untuk berdebat, berani untuk ontok-ontokan, tetapi nggak pukul-pukulan ya, berani untuk, menyatakan pendapat kalau lu menolak atau tidak bersedia, atau lu tidak sepakat, gitu teman-teman. Dengan begitu barulah hakim bisa sedikit melonggarkan arogansinya, sedikit bisa menerima elu gitu teman-teman ya. Oke, dan kita akan sidang tanggal 13 dan nantikan teman-teman ya sidang berikutnya. Semoga terbantu, sampai jumpa lagi.